Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sebelumnya menyanyikan lagu dulu ya, biar kita masih semangat. Karena ini sudah mulai siang, jadi kita harus semangat. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar. Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 1925. Ada yang tahu lambang dari negara bangsa kita? Tahu, Bu? Apa lambangnya anak-anak? Burung Garuda. Iya benar, burung Garuda merupakan lambang negara bangsa kita. Kemudian burung Garuda menggambarkan negara Indonesia adalah negara yang kuat dan besar. Besar dalam artian luas, karena Indonesia terdapat banyak sekali pulau-pulau. Kemudian selanjutnya pada burung Garuda terdapat beberapa bagian burung Garuda yang harus kita ketahui, yang harus kita mengerti. Kan kita sebagai bangsa Indonesia nih ya, jadi kita harus tahu apa saja sih yang ada dalam burung Garuda. Coba apa saja? Bisa disebutkan? Tidak, Bu. Oke, Ibu jelaskan. Yang pertama, kita dapat lihat dari kepala burung Garuda. Burung Garuda itu menoleh ke arah mana? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Burung Garuda, kepala burung Garuda menoleh ke arah kanan. Apa artinya? Jadi, kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan adalah suatu kebaikan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu hatinya baik-baik semua ya. Kemudian yang kedua, warna dari burung Garuda. Ada yang tahu warna burung Garuda itu apa? Tidak, Bu. Jadi warna dari burung Garuda adalah warna emas. Artinya melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia selalu jaya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, burung Garuda memiliki beberapa bulu. Nah, bulu dalam burung Garuda itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Yang pertama, jumlah pada bulu leher burung Garuda berjumlah 19. Yang kedua, pada bulu sayap berjumlah 17. Jadi sayap pada burung Garuda itu jumlahnya 17. Kemudian pada ekor burung Garuda berjumlah 8. Dan yang terakhir, pada pangkal ekor burung Garuda berjumlah 19. Kemudian dari burung Garuda tersebut ada beberapa gambar. Nah, gambar tersebut dapat kita jelaskan dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, gambarnya apa sih yang terdapat dalam burung Garuda? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Yang pertama, gambarnya adalah bintang. Bintang adalah gambar sila pertama. Ada yang tahu bunyi sila pertama? Tidak, Bu. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada gambar burung Garuda adalah bergambar rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada burung Garuda gambarnya adalah pohon beringin. Dan yang keempat adalah kepala banteng. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah gambar padi dan kapas.
Kemudian dari sila-sila Pancasila tersebut ada yang dapat mengulanginya lagi nggak yang udah Ibu jelaskan? Ada, Bu. Coba, yuk. Pancasila 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Tiga Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Kemudian dari sila-sila Pancasila tersebut, anak-anak dapat menyebutkan nggak contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat memberikan contoh. Kalau di sekolah, ada nggak sih di kelas ini yang berbeda agama? Ada, Bu. Nah, itu merupakan contoh sila pertama dalam kehidupan di sekolah atau lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, apa sih sikap kita dalam itu? Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah menghormati antara agama lain. Jadi kalau di sekitar rumah kita ada teman, tetangga yang memiliki agama lain, kita harus menghormatinya. Yang ketiga, rukun, tetap rukun. Jadi dimanapun kita berada, bila ada yang berbeda agama, kita tetap rukun. Jangan istilahnya kita menjauhinya karena dia berbeda agama dari kita. Oke, sila yang kedua, apa tadi bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap kita apa sih? Yang pertama, bila tetangga kita mengalami kesusahan, kita sebaiknya ngapain? Diam aja atau kita membantunya? Membantunya, Iya, Bu. benar, kita harus membantunya, tolong menolong. Kemudian ada lagi sikap yang lain. Bila kita mengutarakan pendapat kita, sebaiknya ada yang tidak mau, ada yang mau, tapi kita harus lapang dada. Kemudian menghormati hak orang lain. Karena apa? Setiap orang memiliki hak yang berbeda. Kemudian sila yang ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Contoh sikapnya apa sih? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Contohnya sikap toleran yang tinggi dan kita harus memaafkan sesama orang lain. Jadi toleransi yang tinggi dan memaafkan orang lain. Jika kita punya teman kita itu salah kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Kemudian mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri, karena kepentingan umum biarpun itu lebih dia tidak penting daripada kepentingan kita, maka kita harus mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Kemudian sila yang keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa sih sikapnya yang ada di kehidupan sehari-hari? Tidak tahu, Bu. Contohnya yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Jika ada orang lain berpendapat, maka kita harus mendengarkannya. Itu kita harus menghargainya. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Karena apa? Setiap orang memiliki kehendak sendiri-sendiri. Kemudian tidak memutuskan masalah secara sepihak. Jadi kita selesaikan masalah itu secara bersama. Kemudian sila yang kelima, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar. Adil berarti kita harus adil sesama. Tidak boleh membedakan. Kemudian tidak berperilaku kasar. Jadi kita harus ke sesama orang harus sama, tidak membeda-bedakan, tidak si A kasar, aku ke sana karena dia jahat sama aku, makanya aku berperilaku tidak baik ke dia. Tidak boleh. Kemudian kita harus hidup hemat, tidak boleh boros. Oke anak-anak, ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan ibu ini?
Tidak, Bu. Oke, tidak. Jadi kita belajar tentang apa arti dari burung Garuda dan sila-sila Pancasila, kemudian sikap bagaimana kita dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti Ibu berikan tugas, kita bagi kelompok. Satu kelompok dapat 3 sampai 5 siswa. Kita kerjakan soal dari Ibu secara bersama-sama. Bila ada yang tidak perlu ditanyakan, tidak perlu ditanyakan, maka Ibu akan melanjutkan memberikan tugas soal. Oke, kita bagi soal. Oke, sudah ya, kita bagi soalnya. Kemudian ada nggak yang perlu ditanyakan dari soal-soal tersebut? Tidak, Bu. Udah paham semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah, oke, sudah paham. Jadi bagaimana? Oke, kita menyimpulkan salah satu. Yuk, simpulannya apa sih? Apa aja sih simpulan kita pada siang hari ini, pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang arti dari burung Garuda. Kemudian lambang-lambang atau simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Kemudian sikap apa saja yang ada dalam sila-sila Pancasila menurut kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Baik, oke anak-anak, sekian dari pembelajaran Ibu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita bertemu besok hari untuk pembelajaran tentang bagaimana sikap untuk melihat perjuangan bangsa Indonesia dahulu. Baik, sebelumnya Ibu tutup pada siang hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.